Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jemaah kuliah duha Masjid Raya Bani Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan melindungi kita semua, mensukseskan aktivitas kita, baik aktivitas duniawi maupun ukhrawi, dan senantiasa menunjuki kita jalan untuk tetap berada di as-siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kita sekalian, sekaligus juga kita bersalawat mendoakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sunnah-sunnahnya menjadi al-misbah atau as-siraj, yang menjadi pelita, menjadi penerang, menjadi panutan kita di dalam mengharungi kehidupan kita yang singkat ini, namun menjadi bekal untuk menghadap Allah kelak, mempertanggungjawabkan segala amaliyah kita selama hidup di dunia. Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada hari ini adalah kajian Ihya Ulumuddin. Ini adalah sebuah mahakarya dari Imam Al-Ghazali yang boleh dikatakan hampir mencakup seluruh cabang-cabang ilmu keagamaan. Oleh karena luasnya pembahasan itu, maka tentu sangat tidak cukup waktu, apalagi kajian kita yang hanya beberapa jam atau mungkin hanya 1 jam untuk membahas berbagai macam topik dalam kitab ini. Oleh karena itu, kita memilih beberapa topik yang kira-kira mungkin sangat kita butuhkan, yang perlu bagi kita untuk menjadi panduan. Apa yang dipahami oleh Imam Al-Ghazali, sebuah atau seorang hujjatul Islam, ketika beliau mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, kemudian menulis kitab ini sebagai syarah, sebagai buah yang dipetik dari intisari Al-Quran dan sunnah, kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang indah seperti yang kita hadapi sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, topik kita pada hari ini saya pilih adalah al-ihsanu fil mu'amalah, berbuat ihsan di dalam bermuamalah, berbuat ihsan dalam muamalah. Jadi kita ini ada dua sebenarnya, muamalah antara sesama manusia dan muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak disebut dengan muamalah, tetapi disebut dengan ibadah. Jadi sebenarnya sambungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah ini adalah sambungan ibadah. Sedangkan untuk sesama manusia kita bermuamalah. Muamalah ini kemudian juga sekaligus ibadah, selama muamalah ini kita lakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila muamalah kita sudah sesuai dengan ketentuan Allah, ibadah kita juga kepada Allah sesuai dengan syarat rukun yang disampaikan oleh Rasulullah, maka seluruh hidup kita menjadi ibadah. Istirahat kita, tidur kita, selama kita dalam kondisi beriman, itu juga ibadah. Maka penciptaan manusia dan jin, liya'buduni, untuk beribadah kepadaku, itu 100%. 100%. Tentu yang tidak melakukan itu tidak termasuk. Ibadahnya seadanya,
mungkin bolong-bolong, ya. Muamalahnya juga banyak tipu-tipu. Nah, ini dia tidak mencapai tujuan penciptaannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Nah, oleh karena itu muamalah dan ibadah inilah yang menjadi fokus kita. Ibadah insya Allah, ya, ibadah ini tidak begitu rumit, ya. Tuntunannya jelas, tuntunannya, detilnya itu syarat rukunnya, sunnah, makruhnya ada semua. Tetapi yang muamalah inilah yang kemudian berkembang. Kita dulu bermuamalah face to face, ya. Waktu dulu, mungkin zaman saya dengan bapak-bapak yang senior-senior ini, tidak ada telepon-teleponan, hanya surat. Hanya surat saja, surat menyurat begitu, ya. Jadi otomatis hubungan kita, muamalah kita hanya terbatas kepada orang-orang yang dekat kita. Berarti dosa-dosa kita pun terbatasi. Nah, sekarang ini kan sudah global. Ada WhatsApp grup internasional. Jadi anggotanya ada di Turki, ada di mana, Australia, Amerika. Ya mungkin karena alumni terhubung, Facebook dan seterusnya. Otomatis pintu-pintu, ya, pintu-pintu muamalah ini melebar. Nah, kalau kita tidak antisipasi pergaulan ini, maka khawatirnya tadi peluang yang terbuka luas ini justru menambah timbangan amal buruk kita. Nah, kabar baiknya adalah dengan terbukanya media seperti ini, pintu-pintu untuk mendapatkan kebaikan juga semakin terbuka. Jadi tinggal kita mau memanfaatkan seperti apa kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat adil dan ihsan sekaligus. Kalau khutbah, ini ustadz kita yang sering khutbah ini, ya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Dalam ayatnya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kita berbuat adil dan berbuat ihsan sekaligus. Jadi dua-duanya sama, ada pakai wawu ataf dan. Ya. Al-adlu. Kalau ditanya apa sih adil dan apa itu ihsan, kira-kira begini, Bu. Ya. Kalau adil itu saya pinjam 10, saya balikin 10, adil, ya. Anda bantu saya bantu Anda, persis sama seperti itu adil. Adil, tidak ada yang salah dengan adil. Tetapi al-ihsan itu melebihkan. Kemarin saya pinjam motornya, kemudian saya bilang, Bapak kalau mau, sebagai balas budi saya, Bapak kalau mau pakai mobil silahkan. Nah, itu dipinjami motor, balasnya pakai pinjamin mobil. Nah, itu ihsan, melebihi daripada apa yang seharusnya. Kalau al-adli itu persis sama. Nah, adil ini menurut guru kita Imam Ghazali adalah sababun najah. Itulah yang menjadi penyebab kita selamat. Transaksi apapun, muamalah apapun, selama kita adil, insya Allah selamat. Selamat, Bapak. Kita berapapun yang kita punya kewajiban, berapa yang harus kita lakukan, itu kita lakukan persis sama seperti yang diminta. Minta laporan sekian halaman, kita bikin 10 halamannya 10 halaman, tidak kurang tidak lebih. Nah, inilah yang menjadi sebab keselamatan. Tidak ada yang merecoki kita, insya Allah. Kalau dalam perdagangan, ini yang disebut dengan apa? Rasional, pokoknya modal kita. Jadi modal operasional dan seterusnya. Wal ihsanu sababul fauzi. Ihsan inilah yang memberikan kesuksesan. Inilah yang memberikan kita derajat yang tinggi, ya. Kenapa? Karena ada kelebihan yang kita jalankan. Kalau dalam perdagangan, itulah yang disebut dengan keuntungan, ya. Tidak rugi, ya. Jadi tapi selama ini dorong gerobak pulang, semua operasional terpenuhi, termasuk biaya hidup sehari-hari terpenuhi, Pak. Jualan bakso, jualan nasi goreng, jualan apapun, bekerja seperti apapun sesuai dengan kebutuhannya. Kira-kira kalau standar sekarang UMR, ya, UMR.
Tetapi yang ihsan ini, itulah yang berlipat-lipat. Tentu kalau dihadapkan seperti ini, pilih mana? Balik modal atau ada keuntungan? Pasti kita pilih yang ada keuntungan. Makanya di sini di motivasi kita supaya jangan sekedar muamalah, jangan sekedar adil saja, jangan biasa-biasa saja. Berikan yang terbaik, al-ihsan. Orang-orang yang berakal, kata beliau, bukan hanya yang cukup dengan muamalah dunia dengan segala macam modal-modalnya itu. Nah ini kalau perspektif Ihya Ulumuddin, Bapak Ibu sekalian, yang namanya keuntungan yang sebenarnya itu adalah keuntungan ukhrawi. Keuntungan ukhrawi. Bagi beliau, sebesar apapun keuntungan kita di dunia, kalau ya tidak disalurkan untuk investasi akhirat, itu tetap tidak ada untungnya. Iya kan? Tidak ada. Kaya, zakat ya ala kadarnya, sedekah ala kadarnya, bahkan kadang-kadang kelupaan. Nah ini sama sekali bukanlah orang yang berakal menurut beliau. Orang yang berakal adalah justru seluruh kehidupan dunia ini adalah investasi atau calon investasi untuk kita jadikan keuntungan di akhirat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, la yang bagi lil mutadayyini, tidaklah sepatutnya bagi orang yang beragama untuk bercukup diri dengan adil, tidak menzolimi. Kita dilarang menzolimi. Saya tidak zolim, saya tidak pernah merugikan siapapun ya. Kemudian apa? Wa yada'u abwabal ihsan, tetapi meninggalkan bab ihsan. Bergaul gimana orangnya ini? Biasa, kami biasa. Nah, itu berarti al-adil itu. Tidak pernah merugikan orang lain. Ini sudah selamat, tidak apa-apa. Tapi kalau ditanya gimana orang itu? Wah, orang itu baik luar biasa. Itu dia baru. Kalau kita urunan satu kompleks, satu RT, yang lain 10, dia 20. Ada perbaikan ini, yang lain sekian, dia sekian, selalu melebihi daripada yang seharusnya. Itulah al-ihsan. Dan ini ada perintahnya. Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah ihsan sebagaimana Allah juga berbuat ihsan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita peroleh dari Allah ini semua adalah ihsan, bukan al-adl. Allah maha adil, tetapi juga muhsin dan ihsannya Allah kepada kita, itulah yang kita rasakan. Coba timbang-timbang ya. Bahkan nikmat itu yang tidak kita bisa hitung itu tidak sepadan sedikit pun dengan jerih payah kita. Kalau mau dihitung, berapa kita sholat, berapa kita puasa. Kita sholat ya 5 menit, 10 menit kali 5 waktu, berapa? 50 menit. Padahal kita diberi waktu 24 jam. Kita berzakat, bersedekah, berapa yang kita sedekahkan? 100.000, alhamdulillah. 1 juta, alhamdulillah. Tetapi berapa yang Allah berikan kepada kita? Ya kita tentu tidak tahu ya masing-masing. Karena katanya duit tidak berbicara, duit diam-diam saja. Tapi banyak, Pak. Wah, berlebih sekali, berlipat ganda sekali apa yang Allah berikan kepada Allah kepada kita. Tapi Allah tidak butuh balasan. Allah tidak butuh balasan. Yang butuh, yang Allah inginkan adalah ihsannya Allah kepada kita ini kita balas dengan berihsan kepada saudara-saudara kita sesama manusia. Wa qala azza wa jalla innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, tadi sudah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang ihsan. Nah, kalau rahmat-rahmat begini Bapak Ibu sekalian, itu sulit diukur dengan kacamata zahiriyah. Tetapi rahmat Allah itu kita bisa lihat, oh orang ini jarang kita melihat mukanya berkerut ya. Orang ini selalu tersenyum karena dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu bukan sekedar hitungan-hitungan harta. Yang kita melihat, oh ini nggak ada mobilnya berarti dia nggak dirahmati Allah, bukan begitu.
Ini tidak ada, rumahnya masih ngontrak, oh ini berarti tidak dirahmati Allah. Bukan begitu, salah, keliru mengukurnya begitu. Tetapi lihat orang ini tenang, ibadahnya tidak terganggu, ya, bermuamalah dengan baik, ya, inilah ciri-ciri orang yang dekat dengan rahmat Allah. Nah, kalau kita bisa dua-duanya, alhamdulillah, sangat alhamdulillah. Mobil pun ada, rumah pun ada, walaupun standar, tetapi muka kita tidak pernah lepas daripada senyum. Tidak ada seorang pun yang datang menyapa kita tanpa kita balas dengan baik. Tak seorang pun datang meminta bantuan kepada kita tanpa kita bantu dengan baik. Nah, itulah dia rahmat Allah. Nah, di sini dikatakan ada 6 cara, ya, ada 6 jalan untuk mempraktekkan al-ihsan di dalam muamalah. Ada 6 contohnya, contoh saja ya. Tentu masih banyak contoh-contoh yang lain. Yang pertama disebutkan di sini adalah, ini karena muamalah, ini kita kebanyakan dijual beli ya. Kalau orang berjual beli tentu ingin mendapatkan untung, ya kan? Benar nggak Bu? Kalau nggak untung ngapain kita jualan? Tetapi al-ihsan di dalam jual beli itu adalah kita mengambil untung sepatutnya, ya, tidak memanfaatkan kesempitan orang. Ini mentang-mentang lagi paceklik, barang langka, ikut-ikutan naikin harga. Nah, itu karena apa namanya, tidak ihsan itu. Ihsan ini adalah konsisten, ya, dengan mendapatkan keuntungan sekian. Misalnya modal nasi goreng berapa, ya saya jual segini sudah cukup, alhamdulillah, jual segitu. Ternyata ada bule datang bermersi, wah ini mangsa nih, begitu dia, ya, berapa nasi goreng, $100 atau berapa gitu ya, dilipat gandakan. Itu tidak. Jadi cara kita ihsan, ambil sepatutnya di dalam jual beli atau urusan transaksi muamalah, ya. Dengan berharap tentu ya bahwa keuntungan yang sedikit tadi, yang secukupnya tadi itu akan menjadikan kita berkecukupan bahkan berlebihan kalau lakunya banyak. Kalau lakunya banyak. Ini kadang-kadang kita ini dagang tetapi belum apa-apa sudah pengen untung banyak. Akhirnya apa? Pembelinya kabur. Wah, jangan di situ mahal. Ya. Ini yang dimanfaatkan orang lain. Ya kan? Makanya disubsidi itu. Kenapa anak-anak kita, bahkan mungkin ibu-ibu saya tidak tahu ya, keranjingan ya, keseringan beli online. Itu karena dibikin murah. Kadang-kadang ya disubsidi. Ya, supaya menaikkan apa namanya? Penjualan. Nah, ini salah satunya ya. Boleh kita mengambil keuntungan dalam jual beli, tetapi janganlah keuntungan itu kemudian kita angkat melebihi harga normal, memanfaatkan kesulitan orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dalam waktu yang sedikit ya. Tetapi kalau kita menjual sepatutnya, bahkan kasih diskon ya, nah jangan juga jual rugi. Nah, itu tidak dibenarkan ya. Dapat keuntungan sedikit, kemudian kita berharap bisa merata banyak penjualannya, maka disitulah kata beliau, wabihi tazharul barakah, disitulah ada berkah, disitulah ada berkah. Kenapa? Orang yang beli senang ya. Oh ini bagus, barangnya bagus, nggak dimahalin, karena pembeli juga tahu, apalagi ibu-ibu pasti tahu, oh ini kok segini juga begini. Paling ahli itu, beda 500 aja dikejar ya Bu ya. 500 kurang dong, ya udah deh 7.500, 7.000 aja. Waduh ibu, ya kalau nggak mau kurang pergi nih, padahal nyari 500. Nah ya, jadi tidak seperti itu yang dikehendaki. Yang kedua Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita membeli ini, iza syara ta'aman min dhaifin au min fakirin fala ba'sa yahtamil. Kalau kebetulan ini benerannya kita beli dari orang fakir ya, orang lemah ya, kita lagi belanja kepada mereka, kita tahu harganya sekian, harganya sebenarnya ini 150, di sana dijual 150, di situ juga 100.
25, 150. Di sini jual 200. Jual 200. Kita tahu Bu ya, kita tahu. Oh ini dimahalin. Tetapi kita tahu juga bahwa ini orang dhaif, ini orang fakir. Dia tidak bisa menjual banyak karena modalnya sedikit, maka la ba'sa, tidak mengapa. Tidak mengapa kita membelinya. Kita membelinya demi apa? Supaya membantu orang yang bersangkutan. Tapi kita tahu, ya, jangan sudah pun dhaif, ya, sudah pun fakir, oh itu udah miskin jual mahal lagi. Jangan begitu. Karena mungkin dia punya kebutuhan dan ini tinggal sedikit. Ini tinggal 1, 2, 3 barang, padahal kebutuhan makan di rumah sekian. Kalau saya tidak jual segitu nanti nggak kekejar di rumah. Makanya dinaikin sedikit, melebihi harga yang lain. Nah begitu kita tahu, beli. Kalau perlu kita langganan. Itu ada kasihan di sana, itu udah beli ke sana. Kalau yang punya yang supermarket yang besar-besar itu kan udah kaya Bu, yang punya itu udah kaya. Nah cuma kan kita ini kan di situ enak, ada AC-nya dan sebagainya, ya bolehlah. Tetapi jangan lupa sisihkan waktu kita, sisihkan juga belanja-belanja kita untuk membantu saudara-saudara kita yang tadi catatannya dhaifun fakirun. Bukan pura-pura dhaif, bukan pura-pura fakir, ada juga itu. Ya. Supaya mendapatkan simpati, dibikinnya pakaiannya ya yang pengemis itu. Kadang-kadang diperban padahal cuma modal betadin sama perban, mengemis begini. Oh itu kasihan, luka 7 hari begitu terus. Ini kok nggak ada perubahan, lukanya begini terus ya. Nah bukan yang begitu yang dimaksud. Wa yatasahal wa yakunu muhsinan, kita mempermudah belanja kepada mereka, jangan ditekan Bu. Yang penting tahu betul orangnya ya, bahwa ini nenek-nenek yang menjual di pasar ini benar-benar rumahnya di gubuk di situ tuh. Udah beli di situ. Jangan boleh nawar, boleh. Segini ya Nek, iya. Tetapi jangan kita bersih tegang untuk harga ya. Ini disebutkan yatasahal, mempermudah. Ya udah gitu. Tidak apa-apa Bu ya. Seperti itu. Itu lebih baik. Itu termasuk muhsin. Adalah kita berbuat baik. Ya. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu sahlal bai'i wa sahla syira. Allah ya merahmati orang yang mudah ketika membeli dan mudah ketika menjual. Mudah ketika menjual, mudah ketika membeli. Kita jual TV, jual rumah, ini yang biasa lagi lazim jual rumah. Ini kenapa sih sekarang ini jual rumah susah katanya? Ya susah kalau harganya tinggi. Coba dikasih murah, pasti gampang. Nah itu ya. Jadi Allah merahmati orang yang mempermudah ketika menjual dan mempermudah ketika membeli. Urusan rugi untung, ini kan ini beli berapa itu kemahalan, jual berapa itu kemurahan. Itu yang bikin stres. Waduh, salah jual dong kalau gitu. Enggak. Selama kita niatnya mempermudah, ya maka itu adalah rahmat Allah ada di situ. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau terhadap orang yang kaya jangan. Ya, jangan mau dibodohi ya. Ini kan harganya 50, kenapa di situ dijual 80? Ini udah kaya pula, pengen untung banyak. Nah, kita jangan tawar setawar-tawar. Kalau ndak mau di situ pindah. Karena ini udah kaya duluan. Jadi kita tidak perlu menanggung beban berihsan, bermuhsin dalam jual beli kepada orang yang sudah kaya duluan. Mempermudah boleh, tapi tidak usah niat membantu. Ngapain dibantu, lebih kaya daripada kita. Nah ini menurut ya. Jadi al-ghobnu ya tadi menerima penaikan harga dalam muamalah dari orang yang kaya, laisa mahmudan, tidak terpuji, tidak ada untungnya ya. Bal huwa tudiul mal, bahkan itu menyia-nyiakan harta, jadi tidak ada pahalanya. Jadi tidak usah tadi mengalah ya kepada orang yang sebenarnya tidak butuh, dia tidak butuh, cuma ingin ya, orang kaya banyak keinginannya,
kebutuhannya sudah terpenuhi, keinginannya banyak, ingin untung banyak, ingin ini itu, maka naik di harga. Nah, padahal harga sebenarnya kita tahu kita bisa memperoleh harga lebih murah daripada itu, cari ke tempat lain yang lebih harganya lebih, yaitu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ya, istifa'us tsaman, ya, menyempurnakan harganya. Demikian juga dengan apa? Utang piutang, ya. Jadi mempermudah pembayaran utang piutang. Itu termasuk tadi memperoleh al-ihsan fil muamalah. Bagaimana caranya? Ya, tentu dengan al-musamahah. Musamahah ini maksudnya adalah apa namanya? Toleran. Ya, toleran juga biasanya dalam bahasa Arab itu ada mengatakan begini, ismahli. Nah, ismahli, excuse me, ya, atau memberikan maaf, memberikan toleransi. Jadi kalau ibu ada lagi jualan, ada yang mau utang, lihat-lihat, oh ini memang betul, iya, dah nggak apa-apa. Atau yang kita punya utang, ya segera juga kita dibayar. Jadi maksud daripada hal ini adalah mempermudah orang yang berutang kepada kita, mempermudah juga kita membayar utang kepada orang lain. Bil imhali wat ta'khir. Kalau ibu punya piutang, kemudian yang bersangkutan belum sanggup bayar, maka berikanlah tempo, berikanlah takjil, ya, berikanlah masa untuk supaya mereka jangan dikejar-kejar. Kalau tidak bayar besok saya panggil polisi. Wah, kasihan, ya. Di sini ada kabar, ada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man aqrada dinaran ila ajalin, siapa yang meminjamkan saudaranya itu 1 dinar, ya kira-kira kita berapalah, 100.000 gitu ya, ila ajalin, untuk tempo waktu tertentu, falahu bikulli yaumin sadaqah, Jadi ibu, jangan dikira kita memberikan utang itu kita rugi tekor, aduh habis saya punya uang, dipinjam si A, baru kemarin terima gaji, dipinjam si B, baru lagi ini dipinjam si C, ya, mau dipinjamin nggak enak. Setiap pinjaman yang kita berikan itu ada nilai sedekahnya, Bapak sekalian. Jadi kalau memang dia butuh utang, begini aja deh, kan kadang-kadang begini, Bang atau Bu, boleh nggak minjem 50.000, tolong deh, mau ini, oke. Gini aja deh, saya kasih 10.000 ya, saya kasih 10.000, nggak usah utang, saya kasih aja, begitu ya. Dia kan bingung ibu ini, antara senang dengan kecewa. Kebutuhannya 50.000, yang dia mau utang, dia akan bayar nanti, tapi ini dikasih 10.000 cuma-cuma, nggak usah dibayar. Otomatis dia harus cari di tempat lain lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak perlu seperti itu. Kalau memang dia mau utang 50.000, kasih utang 50.000, tidak usah dikasih. Kalau kita mau berbuat baik, berikan tempo. Ketika dia belum bisa bayar, bulan depan ya, gajian nanti akhir bulan, ternyata aduh maaf kemarin pas gajian tiba-tiba saldo habis, ternyata kesedot sama auto debit atau debit di bank. Waduh, gimana dong? Ya enggak apa-apa deh, nanti kalau ada ya, gitu. Ya tentu jangan juga pinjaman yang membuat kita jadi tekor, Bu. Kita punya segini-gininya dipinjam semua, nanti kita mau apa? Anda, saya bisa pinjamin segini maksimal. Jadi tentu yang bisa kita pinjamin Bapak Ibu sekalian lebih banyak daripada yang kita bisa berikan yang tadi. Kalau saya berikan 10.000, saya lepas, soalnya gimana? Susah nagihnya. Itu yang menjadi momok bagi orang yang suka memberi utang, susah nagihnya. Mau pakai apa itu, debt collector? Enggak usah sampai segitu ya. Kemudian ada lagi hadis lain mengatakan apa? Nah, lanjutan hadis tersebut mengatakan, faiza halla al ajal fa anzarahu, apabila jatuh tempo
saya pinjam sebulan. Jadi tadi minta berapa? 1 dinar. Ternyata bulan depan tidak bisa bayar. Kemudian kita fa'anzarahu ba'dahu, kemudian kita beri tempo, ya udah nanti setelah ada uangnya lagi. Apa kata kabar ini, riwayat ini? Falahu bi kulli yaumin mislu dzalika dain sadaqah. Kalau tadi ya sedekah tanpa disebutkan nominalnya, ketika kita sudah memberikan tempo kepada orang yang berutang ini, maka setiap harinya itu seakan-akan kita sedekah senilai utang yang kita berikan itu. Dan ini bagi Allah yang maha kaya, no problem. Kita bisa biasa membayangkan orang konglomerat yang duitnya tidak terhitung, bukan Pak? Oh itu nomor duitnya nggak ada serinya tuh, nggak, rugi-rugi dikit nggak ada apa itu ya. Itu baru manusia, bagaimana dengan Allah? Jadi kalau kita memiliki utang, memberikan utang kepada orang lain, tiap hari kita mendapatkan sedekah, pahala sedekah, dan ketika jatuh tempo maka tiap hari kita mendapatkan sejumlah daripada yang dia utangi. Nah, luar biasa Bu ya. Jadi kalau selama ini kita menyebalkan katanya itu udah utang segini, ketemu biasa aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak pernah nyinggung masalah utang. Jadi seakan-akan lupa, padahal saya jamin dulu mereka tidak akan lupa, nggak ada yang lupa itu. Cuma dua, mungkin dia lagi tidak punya. Nah, yang kedua itu tadi ada satu lagi yang disebut dengan matrul ghani, sudah mampu tapi ogah bayar, nanti aja. Jadi kan ya ngapain kita bayar cepat-cepat utang orang dia mobilnya aja 3. Nah, tidak begitu. Meskipun yang memberikan utang itu adalah orang kaya, begitu kita sudah sanggup untuk bayar, jangan ditunda-tunda. Kalau kita menunda itu juga zulmun, itu juga ini kalau utang ya. Yang keempat Bapak sekalian, ya tadi kalau tadi kita mudah ketika memberikan utang, yang ini mudah ketika membayar utang ya. Tentu walaupun kita sering membantu orang mengutang, suatu ketika atau 2 kali ketika kita juga butuh utangan, utang ke bank nah, utang ke teman lah, utang ke tetangga atau utang ke saudara. Kebetulan mau beli rumah cash kurang sekian, telepon saudaranya ataupun telepon omnya, om ini lagi gini, lagi berjuang nih dapatkan rumah harga bagus, bisa bantu 20 juta, 30 juta. Oke. Dibantulah kita sama orang. Nah begitu kita mendapatkan tadi, sudah mampu untuk membayar utang itu, maka segeralah untuk melunasinya. Wa minal ihsani fi husnil qada bi ayyamshi ila sahibil haqqi. Nah ketika kita membayar utang, jangan nunggu ditagih, jangan nunggu orang datang ke rumah. Pak, kemarin kan bulan lalu minjem 1 juta ya. Oh iya, gimana itu? Oh iya Pak, silakan datang ke rumah. Loh, ngapain pula ya kita yang memberikan pinjaman, ketika mau ngambil kita pula yang datang ke rumah. Gimana Pak, ada utang? Oh iya tunggu Pak, nanti saya ke situ. Sudah ada nih, alhamdulillah. Jadi kita yang punya utang ini, kita yang mendatangi orang yang memberikan kita utang. Nah itu disebut dengan apa? Husnul qada, berbuat ihsan ketika dia melunasi utang. Janganlah kita membebani orang untuk pula datang ke kita. Kan nggak enak Bu, kita datang ke rumah niat untuk mengambil piutang, nagih utang ya, karena udah janjian. Begitu sampai di rumahnya, kita udah naik gojek, naik apa gitu kan, ternyata sampai di sana kok lampunya gelap, aduh, tekor, udah tekor ya. Jadi janganlah ya, sebaiknya kita yang duluan. Kemudian dikit lagi Bu, yang kelima adalah nah bagaimana kalau ini masih yang keempat tadi ya, kita belum mampu untuk membayarnya. Bagaimana kalau kita belum mampu untuk bayar
utang. Kalau tadi kan kita yang memberikan tangguh kepada orang, nah sekarang kitanya yang kesulitan untuk membayar utang. Apa yang kita lakukan? Ya, kalau tadi kita mampu, kita segera membayarnya, walaupun belum jatuh tempo, Bu. Kita udah punya uang nih, perjanjiannya kan bulan depan, ini baru minggu ketiga, uangnya sudah ada. Oh, kalau gitu gimana nih? Nah, kalau demikian segera, walaupun belum jatuh tempo, antarkan uang itu bayar. Jangan tunggu udah jatuh tempo. Tetapi kalau kita belum mampu bayar untuk tempo 1 bulan ini, waduh, kayaknya belum bisa nih. Tetap kita niatkan, insya Allah, ya, berniat dalam diri kita, kapanpun saya punya uang langsung saya lunasi, dan sampaikan kepada yang bersangkutan, "Halo, maaf ya, ini betul-betul maaf, perjanjian kita ini kan 1 bulan, kalau ya ternyata ini belum cukup, belum bisa, mohon maaf sekali." Nah, itu apa boleh buat. Jadi kita mohon maaf kepada yang punya utang. Pada kondisi demikian, Bapak Ibu sekalian, kita yang berutang ini harus bisa menerima kondisi ketika bikalamin, ya, mustahiqul kalki kallamahu mustahiqul haqqi bikalamin khasni. Ternyata kita dimaki-maki, Bu. Ente gimana sih? Kan janjinya 3 sebulan. Udah apa namanya? Itu uang apa gini. Pokoknya nggak enak lah omongannya. Kita jatuh tempo, belum bisa bayar pada waktunya, kita dimaki-maki. Padahal kita dalam hati mengatakan, kita ngasih ngutang nggak segitu-gitu amat deh. Ya. Kita udah terbiasa ya ngasih utang, orang tidak bisa belum bisa bayar, kita baik ya nggak apa-apa, silakan. Begitu kita yang utang, maki-makinya. Apa yang terjadi di sini? Ya, fal yahtamiluhu wal yuqabilhu bil lutfi. Hendaklah kita terima saja. Dimaki terima saja. Bagaimana kita menjawabnya? Ya, jawabnya dengan bil lutfi, dengan halus. Iya Pak, maaf. Gitu aja. Iya Bu, maaf Bu Haji. Kamu ini begini enggak tahu diri. Maaf Bu Haji. Gitu aja. Padahal mau nangis itu di telepon. Gitu. Jangan dibalas, jangan dibalas. Nah, kekeliruan kita ini kadang-kadang kita yang apa namanya diberikan utang, begitu kita ditagih, kita dimaki-maki, galakan kita. Wah, itu ya. Mudah ini juga. Baru juga 1 juta, sekali-sekali ini pinjam udah ngomong gitu. Ya. Disamperin, galakan dia, jangan. Ya, enggak usah. Dia usah main keras-kerasan. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, karena memang ada hadisnya mengatakan, ya, fa inna li sahibil haqqi maqalan. Inna li sahibil haqqi maqalan. Orang yang punya hak itu berhak untuk berbicara. Ya, itu. Jadi memang tentu saja tidak harus begitu ya, tetapi ini bisa ditoleransi ya. Apa boleh buatlah. Kita lagi terjepit, dimaki-maki, ya terima saja. Berikutnya, ayyaqbala mayastaqiluhu, kita menerima iqalah. Ini dalam muamalah, Bu, ada namanya iqalah. Iqalah itu adalah transaksi yang minta dibatalkan. Loh, kok bisa diminta dibatalkan? Iya. Dia beli HP, ya, Pak Ustadz nawarin HP, ini HP bagus nih. Oh, enggak beli. Ya, berapa? Sekian, 2 juta. Oke. Begitu sudah dibeli, pulang ke rumah, tadinya kan mau beliin anaknya, ini buat anak. Begitu sampai di rumah, ibunya juga sudah beli HP buat anaknya. Lu, Bu, ini buat apa? Beli HP buat anak, tiba-tiba anaknya dibeliin oleh orang lain. Ataukah ibunya, apakah omnya? Karena si anak ini bikin proposal banyak. Telepon omnya, mentang-mentang santri, ya. Om, pesantren ini kan kita juga mau telepon-teleponan tiap hari libur gitu kan. Nah, tantenya ditelepon lagi, semua ditelepon, minta dibelikan HP. Bapaknya kan ketemu temannya dijual HP juga, dibelilah HP itu, sampai di rumah ternyata sudah ada HP-nya si anak. Terus ini HP buat apa? Akhirnya kita kembali kepada yang jual tadi. Bro, akhi, ternyata HP ini udah ada, bisa nggak kita balikin? Ya, balikin. Nah, biasanya itu kan ada juga orang, nggak bisa dong, barang ini tulisannya nih, yang sudah dibeli tidak bisa dijual lagi. Yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Nah, itu supermarket itu.
Tapi kalau kita personal begini, oh enggak apa-apa. Kalau tidak ini, tadi berapa ini? 2 juta, ya sini, ini ambil lagi. Tidak kurang tidak lebih. Nah, ini namanya iqalah. Kalau ada orang yang minta iqalah kepada kita, Bapak sekalian, kita terima. Itu termasuk ihsan. Ya, gimana kalau udah dibelanjakan? Udah dibelanjakan. Aduh gimana tadi? Aduh gimana ya? Berapa dibelanjanya? 1 juta. Berarti ada situ 1 juta ya, 1 juta dulu. Kalau ini boleh dicicil. Tidak apa-apa. Jadi kita terima. Kenapa? Karena orang yang meminta iqalah ini pasti orang yang menyesal. Pasti orang yang menyesal. Aduh, kenapa beli ini? Padahal tidak butuh. Atau pulang belikan anaknya nggak suka. Ya bukan itu. Kita maunya yang speknya begini. RAM-nya harus sekian, RAM-nya. Kalau yang dibeli bapaknya itu tidak sesuai dengan yang dibeli anaknya. Nah, akhirnya dibalikin lagi. Nah, sayangnya kita ini Bapak Ibu sekalian, kalau di toko itu enggak bisa. Sekarang ya, tapi kalau ibu punya toko sendiri, ada yang seperti ini terima saja, selama tidak berkurang apapun. Kenapa? Karena la yang bagi tidak sepatutnya bagi seorang muslim itu yarda li nafsihi, gembira dengan dirinya sendiri, padahal dia istidraran li akhihi, padahal saudaranya susah. Tidak pantas, Bu. Kita bersenang, alhamdulillah HP saya ini udah lama pengen dijual, laku, ternyata balik lagi. Oh sorry nggak bisa. Ya. Jadi kita bersenang ria, ternyata orang lain merana atau menderita karena kita. Nah, saya kira ini pengantar Bapak Ibu sekalian ya. Banyak sekali, mudah-mudahan ada waktu lagi untuk kita bahas, kita lanjutkan kajian kita. Memang ini pendekatan spiritual ya, pendekatan ukhrawi. Jadi di dalam bermuamalah ini bukan hanya sekedar untung rugi hak dan kewajiban, tetapi ada ihsan di sana. Ada kita melebihkan, ada kita memberikan tenggang waktu kepada orang yang kita punya hak atas mereka, dan kita bersegera untuk menunaikan hak orang lain dari kita. Nah, inilah yang dikehendaki, sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, itu bisa kita jalankan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada diskusi, boleh kita persilakan Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Ya. Didekatin dia biar kedengar. Ya. 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 Aduh. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja Bu ya. Jadi kita punya mitra ya, punya rekan transaksi ya. Biasa kan begitu dalam bisnis ya Bu ya. Ambil dulu ya. Dia bisnisnya lebih tinggi lah ya. Kita supplier. Tetapi ini kok ngambil 50, bayar 25 dulu ya, nanti dicatat. Ngambil lagi 30, bayar lagi 25. Ini sering ngambil, tapi yang dibayar itu cuma sedikit ya. Jadi numpuklah itu. Kita ketemu pura-pura enggak tahu. Jadi gimana sikap kita? Tagih. Ya. Jadi apa tadi? Al-ihsan ini justru menjadi ihsan kalau kita mengurangi bebannya si ghani tadi, orang kaya ini. Kita berbuat baik kalau kita mengusahakan supaya dia memenuhi hak orang lain. Kalau kita memperlakukan seperti orang fakir, kita yang disebut di sini akalnya kurang ya. Mempersamakan ihsan kepada fakir dan ihsan kepada al-ghani.
Satu-satunya ihsan yang kita bisa berikan kepada al-ghanibu, jangan berkasar, jangan kita mengucapkan kata kasar, jangan kita menzolimi lagi, tetap tadi bil lutfi, dengan cara yang pantas, senyum-senyum aja. Koh lagi, bos gimana nih, ini hajatan kita segini nih. Itu. Jadi jangan malu Bu, jangan malu kita untuk meminta itu, kalau kita tahu bahwa dia mampu. Tapi kalau dia nggak mampu tadi, ya nggak usah. Tetapi mengingatkan utang itu bukan aib. Jadi menagih itu Bapak Ibu sekalian bukan aib. Justru siapa tahu dia lupa. Yang aib itu adalah ketika kita mengutang itu dengan cara yang di luar kebiasaan. Apa? Main di Facebook, ya kan? Diviralkan. Nah, tiba-tiba yang punya utang ini pasang status begini, ya kan? Lagi di mana? Di Eropa, di Turki. Terus ditulis di komentarnya, iya, tapi utang jangan lupa ya. Waduh, ya. Jangan mempermalukan. Kalau mau di Japri apa sih namanya itu? Ada itu kalau di Facebook itu, ya pesan langsung kepada yang bersangkutan, jangan di kolom komentar. Ya, jadi tetap kita tagih, ya. Tagih, jangan menyerah untuk itu. Ya, itu Bu ya. Silakan. Oh, ada bapak-bapak tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menggunakan media saya ini kita tuh meminjam uang pada teman-teman kita tuh yang ini nggak seberapa. Kalau kita mau tagih kita enak gitu ya. Lalu kita scan ini scan saja. Terus orang itu lupa gitu ya ke kita ya. Kita nggak tagih gitu. Si peminjam itu dia bertanggung jawabannya gimana kepada Allah? Kita kan kadang-kadang kalau menjadi kampus kita tagih kan nggak enak juga temannya. Kita nggak tagih, tapi orang itu yang membayar gitu. Tanggungan jawabnya dia itu ke Allah gimana Ustaz? Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Jadi ngutangnya tidak terlalu banyak. Inilah mungkin cincelah itu ya. Artinya tidak sampai mengurangi ini kita. Sepertinya lupa, tetapi kondisinya juga tidak memungkinkan, ya kan? Kalau tadi dia kaya Pak, dia lupa, kita jawaban yang pertama tadi. Kalau dia walaupun minjamnya 500.000, dia penghasilannya miliar, utang 500.000, tagih Pak. Kalau 500.000 dan dia kaya. Persoalannya ini kita lihat sehari-harinya, ya Allah. Kadang dapat orderan, kadang kosong. Lagi rame mobilnya mogok, kendaraan untuk, jadi kasihan dia. Nah di sini kita harus punya sikap yang tegas Pak, sikap yang tegas. Tetap sebagai utang yang kita tangguhkan pembayarannya seperti tadi. Di sini tadi ilustrasi, selama dia belum mampu bayar maka seakan-akan kita bersedekah senilai daripada piutang itu setiap hari. Jadi kalau dia ngutang 500.000, benar-benar dia tidak mampu bayar, kita beri tangguh, maka itu sudah sedekah Pak. Sebenarnya itu dengan kita tidak menagihnya, tidak memaksanya untuk membayar, itu sudah sedekah. Tetapi kan Bapak kepikiran, aduh nggak enak juga nih, nggak plong rasanya ya, ditagih juga nggak enak, sebenarnya tadi Pak begini, jadi menagih itu tadi bukan aib, baik yang kaya maupun yang miskin. Jadi tidak usah kita aib. Kalau kita ketemu, sampaikan baik-baik. Seingat saya dulu, tapi sambil senyum ya, jangan nada-nada ya. Dulu antum pernah ini ya, di catatan saya kok ada ngambil 500.000 ya. Oh iya. Dia pasti jawab iya. Oh iya. Maaf belum mampu bayar. Oh enggak apa-apa. Nah di situ kita tadi sikap Pak. Apakah kita mau tetap tidak usah ditagih dengan hadis yang tadi ini? Ya, hadis apa tadi, seakan-akan kita bersedekah begitu, atau kita ikhlaskan, gini aja deh, ini saya nyatakan sebagai apalah sedekah untuk Anda, jadi nggak usah dipikirin lagi,
terima kasih, cium tangan dia, atau kita dipeluknya begitu. Jadi kita harus punya sikap, Pak. Jangan juga nanti kenapa kalau kita ragu di situ, nanti kita bolak-balik. Suatu saat kita bilang, daripada kepikiran terus, mendingan saya ikhlaskan sajalah. Tetapi karena tidak ada ketegasan, itu hanya bermain dalam pikiran kita sendiri, tidak kita sampaikan kepada yang bersangkutan, begitu bulan depan digoda lagi oleh setan. Ngapain diikhlaskan, siapa tahu nanti dapat rezeki kan. Ya, jadi kita sudah bersedekah dalam hati, ditarik lagi sedekahnya dalam hati. Nah, jadi tegas aja, Pak, bahwa dia tetap utang atau kita ikhlaskan. Jadi kalau kita ikhlaskan, telepon aja, bro, gini, jangan dipikirin ya. Nah, jadi jangan kita biarkan mengambang, jangan kita biarkan mengambang. Walaupun itu remeh, ya, itu perlu kejelasan. Atau mungkin Bapak tidak mau sampaikan kepada, yang penting dalam hati, boleh ya. Pokoknya saya sudah ikhlaskan kepada dia. Ya. Ikhlasnya itu bahwa itu sudah menjadi sedekah bagi dia. Ya. Itu berarti kita infak. Nah, kita infak. Atau saya sudah ikhlaskan, kapanpun dia bayar saya terima, mau tahun depan, mau 5 tahun lagi, tidak apa-apa. Itu juga berarti kita masuk kepada bab apa tadi yang pertama. Cuma masalahnya begini, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita tidak ikhlaskan, kemudian dia meninggal, nah itu problemnya nanti. Tetap dia akan menjadikan proses, tetap ada proses. Kenapa? Karena dia punya utang yang belum dibayar, sementara kita tidak mengikhlaskan atau tidak menjadikan itu sebagai sebuah hadiah atau sedekah. Walaupun nanti ketika persidangan ini kita gambarkan metafisikanya ya, persidangan nanti di akhirat ini, begitu di sidang ini kita sebagai saksi korban, saya ikhlaskan, nah itu baru. Tapi kan dia mengikuti pengadilan dulu. Kalau kita sudah ikhlaskan di dunia, maka terlepaslah beban daripada saudara kita ini. Dan saran saya, kalau memang itu bagi kita tidak terlalu bukan tidak bernilai ya, tetapi tidak terlalu kita butuhkan, langsung saja telepon, sampaikan, itu tidak usah dipikirin ya, itu sudah saya anggap lunas. Itu toh, disitulah malaikat enak mencatatnya gitu kan. Tapi kalau kita tadi ragu-ragu, kasih nggak ya, malaikat juga mau nyatat. Itu ya, kira-kira begitu. Ya Pak ya, baik, di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau menanya, Ya. ada seorang kakak beradik, yang satu kakaknya orang kaya, yang lainnya orang miskin. Iya. Terus kakaknya ini sering bantu ke adiknya. Terus pada suatu kakaknya itu mau misalnya Indonesia ngobrol, tapi adiknya masih kena PHK. Itu kakaknya sekarang masalahnya gimana Pak? Posisinya harus gimana? Bantu adik atau umroh dulu? Dan namanya itu enaknya dari sakit itu gimana Pak? Apa tadi? Adik atau? Adiknya kena PHK, kakaknya mau umroh gitu. Oh iya. Sedangkan adiknya itu udah sering dibantu sama kakaknya, udah sering. Iya. Sedangkan adiknya itu kena PHK. Mm-mm. Kakaknya udah punya umroh, itu mau umroh atau bantu adiknya gitu loh. Ya. Itu aja Pak. Itu aja. Baik, terima kasih. Adiknya ini sudah sering dibantu tiap bulan, subsidi upah gitu ya. Karena gaji adiknya ini kurang atau pas-pasan, dibantu sama kakaknya yang punya perusahaan. Tiap bulan dibantu atau sering lah, ya, tidak harus tiap bulan. Suatu ketika si kakak ini sudah daftar umroh, pengen sekali umroh, satu keluarga. Adik datang lagi, bang, saya di PHK, gini, bantu dong, mau bikin apa, modal untuk warung atau apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam beribadah memang ada dua hal yang terkait dengan kasus ini. Ya, yang pertama, ibadah itu multi menu.
multi menu ya. Jadi ibu jangan, atau kita ya, jangan kita bertekad pokoknya saya ibadahnya maunya sholat aja, tidak mau puasa sunnah maksudnya ya, tidak mau puasa sunnah, tidak mau sedekah sunnah, pokoknya saya mau qiyamul lail aja. Atau sebaliknya, saya tidak mau qiyamul lail, tidak mau sholat sunnah rawatib dan sebagainya, pokoknya saya mau sedekah saja. Ini seperti memakan satu menu tiap hari selama seterusnya ya, tercukupi, sehat, tetapi apa gitu ya, apa ada yang kurang misalnya. Yang baik adalah ya, tadi kita punya ibadah prioritas, tetapi sekali waktu kita juga puasa sunnah, sekali waktu kita juga qiyamul lail. Kalau tadi adalah kita punya sedekah yang menjadi ibadah sunnah utama, atau sebaliknya kita ibadah sunnah utamanya qiyamul lail, tidak pernah ditinggal. Tetapi kalau ada uang kelebihan, taruh di kotak amal. Jangan, wah itu kotak amal, enggak lah, saya kan udah qiyamul lail. Nah, jangan begitu. Jadi biar kita makan ini ada ayamnya, ada tempenya, ada sambelnya gitu ya Bu ya. Kalau ayam Kentucky kata anak kan enak, kalau itu terus ya enak juga ya, baru 2 kali makan, 3 kali makan udah enak itu. Tapi kalau ini Kentucky ya, besoknya apa tadi, pepes, besoknya lagi ikan apa Ibu, ikan asin yang enak itu ya, ya ikan kembung yang di asin itu apa namanya ya, ya itu ya. Nah yang kedua, itu yang pertama tadi ya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan hambanya daripada dirinya. Allah mendahulukan hambanya daripada diri. Maksudnya gimana? Iya, Bapak Ibu kalau lagi sulit, lagi bepergian, lagi musafir, harusnya kan puasa, harusnya sholat zuhurnya 4 rakaat, tetapi karena ibu repot ya, lagi apa namanya, jadi panitia pernikahan, udah di make up ya, udah di make up dari jam 10 pagi ya, dari 10 pagi, karena nikahan sampai dengan sore asar, boleh dijamak sholat. Kenapa? Karena kalau ini diwuduin lagi ya kan, kemudian diganti lagi, bayar lagi make upnya itu, padahal bayarnya lumayan ya. Berapa sekarang Bu make up? Lumayan, padahal sholat bisa dijamak. Jadi boleh Bu ya, boleh zuhur asar ditakhirkan, nanti aja lah, ini kan pesta sampai jam 4, nanti kita jamak zuhur asarnya, jamak ya. Tapi kalau jaraknya lebih dari 80 kilo bisa qashar, bisa qashar. Tapi kalau kesibukan harian saja di dalam kota, itu dijamak saja, jadi boleh. Atau ditakdim ya, karena ini zuhur, didandaninya zuhur ya, nanti asar khawatir ini disolatkan dulu ya, khawatir asar sampai maghrib nggak keburu ya, jadi dandannya setelah sholat zuhur dijamak dengan asar, maka dia bisa menjadi panitia sampai dengan maghrib itu kan, sampai dengan malam lanjut gitu ya. Itu ya. Jadi Allah mendahulukan. Jadi kalau kita mau umroh apalagi atau mau, itu kan ada kisahnya itu ya, mau haji udah siap bekalnya, udah berangkat perbekalannya, tiba-tiba di jalan sesuatu dan hal, perbekalannya itu dialihkan untuk membantu orang, apa yang terjadi? Maka dia tidak jadi berangkat haji, tetapi ada yang menyaksikan di sana bahwa dia ikut haji, padahal dia tidak haji. Nah disinilah kemudian disebutkan bahwa orang yang sudah meniatkan haji kemudian terkendala hal-hal seperti tadi ini, darurat ini, seakan-akan dia sudah haji, seakan-akan. Itu 2 hal Pak. Nah jadi kalau yang begini nanti lihat urgensinya Pak. Kalau bantuan kita ini sudah sering, dan yang diminta waktu itu bukan sesuatu yang darurat, artinya apa? Tanpa kita bantu masih bisa hidup, tidak ada masalah. Cuma persoalan dia masih apa namanya, kosong dulu beberapa, kita kan ya kosong dulu beberapa minggu atau beberapa bulan, tidak mati. Jadi
tetap bisa kalau mau ya, si kakak bisa umroh, tetapi yang tadi jangan sampai darurat adiknya itu terkena urusan darurat. Bilang sama adiknya, saya aneh gak bisa bantu ya, abang gak bisa bantu untuk modalin kamu, tapi kalau kamu butuh beras ambil di rumah buat makan ya, kalau butuh beras, atau kasih uang beras aja deh, ini saya kasih buat beli beras sebulan ya gitu. Mana ikannya? Ya udah makan beras aja kan saya mau umroh. Nah, daruratnya kan beras Bu ya, yang penting bisa makan nasi, ambil cabai apa kek, ini kan laki-laki ya, bisa nyarilah tanpa buat lauk. Yang repot kalau nggak ada beras ya, tapi kalau dikasih beras, udah saya kasih beras ya, saya mau umroh, silakan. Jadi gitu Pak ya, kecuali kalau dia darurat ya, daruratnya itu apalah ya, darurat banget. Apalagi nih, jangan sampai ini juga sudah biaya umroh, sudah bayar diminta dibatalkan, ya jangan sampai ya. Jadi kalau sudah bayar, daripada kena penalti, udah berangkat umroh saja. Jadi yang dimaksud dengan darurat ini Bapak Ibu sekalian adalah seperti orang yang hampir mati tenggelam. Jadi kalau kita melihat orang, kita bisa berenang, kemudian ada orang di situ kelepak-kelepak begini, minta tolong, tidak kita tolong pada waktu itu, maka kita seakan-akan membunuhnya. Itu darurat, wajib ditolong, wajib ditolong. Jadi jangan dipoto aja, ini ada orang tenggelam gitu ya. Jadi agama kita insya Allah Bapak Ibu sekalian, agama Islam ini logis sekali ya, sangat logis, sangat mempertimbangkan lagi. Kalau mau ihsan ya, tadi masih mau ihsan lagi, berpikir ya, Allah kan umroh ini untuk Allah, ibadah kita kepada Allah. Sama tadi sholat 4 rakaat itu untuk Allah, semua untuk Allah, dan Allah sudah merelakan haknya untuk hambanya. Allah merelakan haknya untuk hambanya. Jadi kalau ditanya pahalanya, ya kita sulit untuk menghitung-hitung pahala ya. Siapapun yang butuh ya, kita tidak tahu tadi apakah dibantu adiknya itu dibantu tiap bulan atau apa, tetapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, membantu manusia ini itu lebih utama dibanding menyempurnakan sunnah. Jadi membantu saudara kita, apalagi saudara sekandung tadi, lebih utama daripada menyempurnakan sunnah. Umrah itu sunnah, umrah itu sunnah ya. Sama kalau kita lagi lagi kerja bakti, lagi acara masyarakat, azan, bagaimana nih? Ini kalau corannya nggak dipakai ini bisa keras nih. Sementara kita diminta untuk berjamaah, sholat lebih tepat waktu. Allah mengalah untuk itu. Jadi tidak usah. Jangan, pokoknya gini Pak, ini kan hak Allah untuk kita sholat di masjid. Tinggalkan saja semen ini, coran ini. Nanti kalau semennya beku sia-sia, Allah yang ganti. Bukan begitu dalilnya ya, bukan begitu. Jangan. Mana diganti Allah itu ya? Waktu salat zuhur kan sampai menjelang asar, masih banyak waktu, habiskan dulu. Kelewatan pun masih bisa jamak. Makanya ya, maqasid syariah, ulama kita dan Nabi sendiri memberikan praktek begitu. Jadi semua kesempurnaan ini kita lakukan apabila kita luang. Tetapi begitu kita sempit, maka urusan agama menjadi meluas. Itu barangkali Pak ya, kasih pertimbangan aja temannya seperti demikian. Oh ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Kalau kita misalnya diutangin orang 10 juta, ketika itu harga emas, nah, tapi dibayarnya udah 10 tahun, maka 10 juta juga dibayarnya. Padahal waktu 10 tahun itu harga emas sudah 2 juta, 2,5. Iya, jadi patokannya adalah emas Pak ya, patokannya adalah emas. Jadi kita Bapak Ibu sekalian kalau mengutang itu patokannya emas. Jadi kalau dia ngutangnya berapa tadi, sekian, waktu itu emas harga sekian, maka sebenarnya dia ya ini secara idealnya ya, secara idealnya. Yang kedua, 10 tahun itu kelamaan Pak. 10 tahun itu. Jadi kalau kita utang piutang harus tentukan waktunya. Kan di situ ila ajalin musamman iza tadayantum ila ajalin musamman faktubuhu. Jadi kita ini kadang-kadang tidak peduli kepada transaksi. Kalau kita mau transaksi apalagi besar ya, pasti besar itu.
tulis gimana nih pembayarannya. Nah, kalau kita kita ingat, jadi supaya kita istilah itu eling ya, jadi supaya jangan ada persoalan di belakang hari, tulis di situ dalam bentuk emas atau harga emas sekian, ditulis itu. Jadi Bapak nanti bayarnya dengan harga emas, boleh begitu, boleh ditulis begitu ya. Kalau tidak demikian, nah itu menjadi problem ya, jadi problem. 10 juta pada tahun berapa tadi? 10 tahun Pak ya? Ini karena tahun 2012 itu, kalau sekarang sih saya kira tidak terlalu ini ya, lumayan sih harga emas itu ya. Saya ingat itu tahun 2000-an awal itu harga emas 100.000. Sekarang udah hampir sejuta Bu ya. Itu 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Jadi sebaiknya kita ini utang piutang ini jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Kemudian biasanya utang itu ada rihanu ya. Ar-rahnu itu gadaian, ada barang yang digadaikan. Nah ini sebenarnya pembicaraan bisa panjang Pak ya. Jadi kalau yang digadaikan ini dimanfaatkan ya kan, berarti dia kan ada hasil tuh ya, maka utangnya itu tidak bisa dikonversi. Kenapa? Karena dia pegang barang yang dia bisa gunakan manfaatnya. Jadi seperti itu ya. Tapi idealnya itu ya, idealnya saya kira adalah emas. Sayangnya emas ini tidak menjadi komoditas pembayaran di kita. Jadi tetap perjanjiannya adalah rupiah. Perjanjiannya adalah rupiah. Jadi banyak cara di sini ya, banyak cara untuk menyelesaikannya ya, banyak cara untuk menyelesaikan persoalan seperti ini. Kenapa? Karena misalnya kita minta tambahan. Jangan sampai nanti dibilang riba. Oh, apa riba nih? Saya kan pinjam 1 juta. Kenapa Bapak minta menjadi 5 juta? Padahal 1 juta waktu itu 10, misalnya 20 tahun ya. 1 juta waktu itu 10 gram emas. Itu 1 juta. 20 tahun kemudian 1 jutanya itu tinggal 1 gram. Iya kan? Iya ya. Jadi saya kira begini saja Bapak ya, jangan kita melakukan transaksi yang menimbulkan perpecahan di masa yang akan datang. Itulah gunanya sekretaris ya. Hendaklah kita panggil saksi kalau utang-utang yang banyak. Makanya di bank itu, kalau Ibu itu kan banyak tuh sidang itu kalau mau diteken itu urusan ini, supaya jelas dan tegas semuanya. Utang-utangan biasa itu kan tidak sampai 5 tahun ya, 3 tahun. Kalau 3 tahun itu harga emas masih ya. Jadi penyelesaiannya bisa macam-macam Pak. Bisa dengan emas tadi. Cuma kalau emas kan terlalu berat Pak. Saya kan dulu ngutangnya cuma 10 juta, kenapa diminta menjadi 70 juta? Nah, jadi kalau dia terlalu berat, padahal kan minjamnya rupiah. Dalam transaksi ini Pak, walaupun misalnya kita sepakati tadi emas misalnya, ada istilah as-sulhu, perdamaian. Ada istilah as-sulhu Pak. Jadi sengketa kita ini, Bapak maunya, saya kan waktu itu emas, saya mau harga emas sekarang 900.000, berarti 10 jutanya Bapak dulu itu menjadi sekian lah. Iya, saya kan minjamnya rupiah Pak. Ya memang sih ada inflasi, ada sebagainya, tapi jangan segede itulah. Oke, bisanya berapa? Nah gitu negosiasi. Bisanya sekian, ya udah deal. Itu namanya asul, boleh, bukan riba, karena ini ada ilatnya. Jadi jangan kita katakan riba, dulu minjamnya 10 juta, minta dibayar 70 juta. Nah, tetapi ini tidak boleh menutup pintu untuk tadi as-sulhu. Jangan begitulah bos, ya kan? Kita kan pinjamnya rupiah nih. Jadi ada ilatnya di sini, ada ilat di sini, itulah yang dikomunikasikan lewat as-sulhu. Kalau as-sulhu tidak mempan, fa ba'su hakaman min ahlihi, ada pihak pengacaranya ini, wa hakaman min ahlihi, ada pengacaranya sini, pengacaranya bisa. Tidak bisa baru ke hakim. Nah, hukmul hakim yarfaul khilaf. Apapun yang dikatakan oleh hakim, tok, itulah yang benar. Itulah yang kita terima. Nah, jadi kenapa kita memilih as-sulhu sebelum ke hakim? Supaya tidak banyak biaya-biaya keluar. Kalau Bapak pokoknya kalau tidak segitu kita ke pengadilan.
Atau si ini yang ngotot, pokoknya kalau bapak ngotot 90 juta, padahal utang saya cuma 20 juta, kita ke pengadilan. Nanti di pengadilan kan ini dulu, banyak biaya-biayanya, banyak urusan-urusannya, ini dulu ya. Ya boleh, jadi boleh kita ke hakim, boleh asulhu dulu. Wasulhu khair, asul itu lebih baik. Jadi tidak usahlah semua urusan ke pengadilan. Itu apa ya? Jadi banyak sekali jalannya. Baik, mungkin waktunya cukup Mas ya. Baik Bapak sekalian, mari kita akhiri dengan sama-sama baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Fa'alimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.